Tes. Puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Sehat semua? Amin, puji Tuhan. Itu yang harus selalu kita jaga, usahakan supaya di masa pandemi ini kita selalu sehat, sehingga kita bisa bekerja, bisa melayani Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, hari ini ibadah kita adalah ibadah yang istimewa karena kita akan merayakan secara sederhana ulang tahun gereja kita yang ke-25. Ke-29. Hari ini tanggal 25. Harusnya ulang tahunnya besok Selasa. Ya. Tapi karena Selasa untuk mengundang Bapak Ibu bisa hadir itu jadi pertimbangan majelis sehingga diajukan hari ini. Tadi pagi ibadah yang pertama sudah kita laksanakan, ibadah perayaan sederhana. Dan hari ini sebetulnya tidak direncanakan ya, tapi ada anak Tuhan yang mengasihi mengusulkan, Pak, yang kebaktian kedua ada pemotongan kue enggak gitu ya. Enggak ada, masa potong kue 2 kali kan sudah dipotong pagi. Nah, kemudian hari ini akan ada tumpeng ya, jadi beda, yang pagi rasa londo, yang siang ini rasa Jowo. Tapi puji Tuhan, ini bentuk kasih kita kepada Tuhan, bentuk ucapan syukur kita bagi gerejanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengucap syukur untuk peliharaan Tuhan bagi gerejanya, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami sehat, menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang tidak pernah berkeputusan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, 29 tahun lamanya perjalanan gereja-Mu ini Engkau tuntun. Kami percaya Engkau mengasihi gereja-Mu dan Engkau akan bawa gereja-Mu lebih hari, lebih bertumbuh, lebih berbuah-buah lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, sapalah setiap kami, agar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memberkati dan mengubahkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita pagi hari ini, ibadah ucapan syukur dalam rangka hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah yang ke-29. Pertolongan dalam ibadah pagi hari ini, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perjalanan gerejanya sampai hari ini. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Saya terus berdoa jemaat di tempat ini diberkati Tuhan, terus sehat, dikasih kekuatan bisa melewati setiap masalah. Apapun hari-hari ini kita dengar begitu banyak berita-berita apapun, tapi yakin dan percaya bahwa pengharapan di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Orang yang terus menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan, tetap hidup dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Saya yakin dan percaya dalam kondisi apapun, Dia berkata dan Dia berjanji, aku Immanuel akan selalu menyertai engkau dimanapun Bapak Ibu berada dan kondisi apapun. Bukan saja keadaan kita sehat, tapi dalam keadaan yang serasanya begitu berat,
Ya begitu berat menghadapi hidup, kebutuhan-kebutuhan. Tapi yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Mari siapkan hatimu. Terus nantikan Tuhan. Ya terus hati kami terbuka untuk Engkau. Jamah kami Roh Kudus. Peluk kami, dekap kami. Karena dalam dekapan-Mu kami merasakan aman. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan, Roh Kudus. Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Engkau sayang umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
bahasa mulut kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya, mulutku penuh pujian. Engkau memberikan bahasa yang baru, Engkau memberikan perkataan yang baru, Engkau yang memberikan roh yang baru, Engkau yang memberikan hati yang baru. Ya, mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepada. Mari Bapak Ibu, saya bangkit berdiri bersama-sama. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai bagi kami. Penuhkan senantiasa hati kami dengan pujian syukur bagimu, sebab Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam kami. Engkaulah jawaban. Mari angkat hatimu, naikkan syukurmu, sebab Dia berjanji, Dia memberikan roh yang baru, Dia memberikan hati yang baru. Shikiara lama sandamo, shikiara lama ya sedere, shiara lama ya sandamo, shikita lama ya sandara lamo, shikiara lama. Dia mencurahkan minyak yang baru, Dia mencurahkan anggur yang baru atas engkau pagi hari ini. Shikiara lama ya sadala lama. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi.
kebesaran-Mu mengatasi semuanya. Amin, amin. Yeah. Tinggikan kami, tinggikan Engkau. I come Jesus. We can exalt. Mari angkat tanganmu, katakan, tinggikan, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan Mengalir. mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan, kami tinggikan Engkau. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kebesarannya mengatasi langit, kemuliaannya mengatasi bumi. Hiaralabaya sandaralabaya ralabaya waralabaya. Mari angkat kedua tanganmu, mari angkat kedua tanganmu. Saya merasakan satu aliran yang begitu kuat mengalir di tempat ini. Ada yang begitu banyak yang mengalami kelemahan. Dan dia berkata, aku akan memberikan roh yang baru, aku akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu untuk melewati semuanya bersamaku, kata Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan, Rajaku
pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Kami akan melihat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib dan luar biasa. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat hati ini. Kata-katamu aku berserah. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang menjadi tembok perlindungan bagi kami, Tuhan. I come to Jesus. You really worthy like the soul of the grave. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, pertolonganku. Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat hati ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau menyerahkan bagiku pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Yesusku, Rajaku. Dengan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar, Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami nanti-nantikan dalam hidup kami. Karena pertolongan-Mu itu nyata, pertolongan-Mu itu tersedia bagi orang-orang percaya yang siang malam berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur pertolongan Tuhan atas keluarga kami. Kami bersyukur pertolongan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Karena kalau kami ada sampai hari ini, semua karena pertolongan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Sungguh tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami sudah memuji Engkau,
Kami percaya setiap kami diberkati oleh pujian, dan sekarang kami memberi hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan disampaikan. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan, berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, supaya kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengenang, merayakan perjalanan ya, iman kita, khususnya gereja Tuhan di tempat ini sampai tahun yang ke-29. Tentu kalau kita menghitung dari perintisan gereja ini sudah lebih dari 30 tahun ya. Tapi 29 itu dihitung dari pendewasaan gereja kita pada tanggal 27 Oktober tahun 1991 ya. Saya bersyukur 29 tahun yang lalu yang mimpin pujian di sini saya gitu ya. Waktu gereja Isa masih Genuk Indah didewasakan, Bapak Pendeta Hulman Panjaitan sebagai gembala jemaat, saya mahasiswa Abdiel 29 tahun yang lalu, dan saya pimpin pujian di tempat ini. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh Tuhan itu luar biasa ya. Segala kebaikannya atas gereja Tuhan di tempat ini. Tentu tidak cukup untuk kita menuliskan ya, membuat kaleidoskop, banyak yang harus diingat perjalanan gereja dari tahun pertama sampai 29 ini. Tetapi bersyukurlah kita hari ini Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku sejarah. Kita nggak tahu tahun depan ya. Tetapi kita bersyukur hari ini masih bisa merayakan ulang tahun gereja. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi gerejanya, baik secara fisik, pertumbuhan secara spiritual, tentu juga dialami oleh sidang jemaat. Saya tergelitik ya. Beberapa waktu yang lalu ada anggota jemaat kita yang sudah berindah di GIA Telogosari. Dia ikut kebaktian lansia. Tante ini bilang, Pak Gun, aku kok ora kenal kabeh jemaat Genuk gitu ya. Tante masih ingat itu masih saya sebut, itu masih ada Pak Lanjar, Bu Lanjar, masih ada Bu Anton. Yang lainnya memang orang-orang yang baru di sini karena Tante ini sudah lama pindah di GIA Telogosari. Maksud saya, Tuhan kalau ada yang pergi karena sudah jatah hidupnya pulang ya, Tuhan ganti. Memang pertambahan gereja kita tidak signifikan ya secara kuantitas jumlah ya, tetapi selalu ada. Nah, kita terus berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini di tahun-tahun yang akan datang, meskipun penginjilan misi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, tetapi mari kita lakukan dalam bentuk-bentuk lain sehingga kita dapat menghidupi tema yang ada di depan ini. Bagaimana kita bertumbuh dan berdampak, memberi buah bagi lingkungan di mana kita ada. Grow to impact. Itu tema kita hari ini di ulang tahun gereja yang ke-29. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan 14, saya akan baca secara cepat untuk Bapak Ibu. Kolose 1 ayat yang ketiga, ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia.
demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya ulangi ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuanmu yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih berbahagia kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa komentar kita tentang gambar berikut? Next. Iya, yang di depan kelihatan ya, sama-sama pohon pepaya. Mari kita lihat perbedaan dan persamaannya. Yang beda dulu, bedanya apa? Silakan yang di bawah kasih komentar. Pak Mudi Haryono. Pak, kelihatan enggak Pak Budi? Bedanya apa dulu? Pak Tris? Bedanya apa gambar kiri dan kanan? Ora ono bedane Pak. Raketo. Mas Huda yang di belakang. Ben ini dikasih PR Pak Gun. Ada bedanya enggak? Hah? Apa Mas? Oh iya, oh buahnya satu berbuah, satu tidak, betul. Mas Dwi? Hah? Tumbuh di tanah dan di batu perbedaannya. Ada lagi? Halo? Evan? Apa bedanya? Yang di tembok itu enggak berbuah, yang di tanah tidak berbuah, kan gitu. Persamaannya sekarang, sama-sama pohon kates. Ya betul Pak Peter ya, pohon durian Pak Peter, enggak. Sama-sama pohon pepaya, terus apa? Sama-sama? Ada enggak persamaannya? Sama-sama apa? Sama-sama ditaruh di luar kan itu. Yang satu nempel tembok kan tetap di luar. Yang itu juga, yang di tanah itu juga di luar. Sama-sama mendapatkan sinar matahari juga. Ya. Nah kalau bicara soal perawatan saya tidak tahu. Yang di kanan pasti dirawat itu, karena ditaruh di tanah. Yang di tembok kira-kira dirawat atau enggak? Saya yakin itu dibiarkan liar gitu. Ya. Tapi kita melihat satu hal yang bisa kita simpulkan. Ternyata yang ditanam baik, disiram baik, enggak ada buahnya loh itu. Kelihatan dari sini enggak ada buahnya. Yang di sebelah kanan. Tetapi yang di sebelah kiri dibiarkan berbuah.
Dan kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata berbuah itu tidak lihat situasi loh. Ya. Yang ditanam baik-baik pun ternyata tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi yang tumbuh di tembok yang medianya bukan tanah dan mungkin tidak dirawat, tetapi bisa menghasilkan buah. Situasi apapun ternyata bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi kalau kita ambil aplikasi sederhana, kita pun tidak bisa berkata, Pak, ini masa pandemi kami tidak bisa berbuah, Pak. Ekonomi terlalu susah, Pak. Kami banyak waktu untuk bekerja, Pak. Sehingga kita tidak berbuah bagi Tuhan. Atau malah kita mati rohani kita. Wah, mari kita lihat. Situasi tidak menghalangi orang untuk berbuah. Karena sebetulnya ditanam dimanapun orang percaya, pasti bersama dengan Tuhan akan bisa bertumbuh. Karena itu kita mencanangkan tema hari ini bertumbuh, grow to impact. Bertumbuh meskipun pandemi ini berat. Bapak Ibu, kalau saya ketemu gereja-gereja Tuhan, ya, kebetulan hari Kamis yang lalu saya sama Pak Kartik mendengarkan kampanye calon wali kota gitu ya. Kita kalau ngobrol sama teman bagaimana gereja, wah, pasti jawabannya tidak kayak orang yes gitu ya. Mengalami banyak pergumulan. Banyak gereja-gereja yang hari ini lesu loh. Kok jangankan bertumbuh Pak, ke gereja aja jemaahnya banyak yang gak mau. Masih takut dengan virus corona. Tidak bisa disalahkan dan gereja tidak bisa memaksa orang untuk ke gereja. Tetapi kita harus terus berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat Kolose. Supaya situasi ini tetap membuat kita bisa bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Pandemi berat, yes betul. Ekonomi berat, iya. Virus corona mematikan, yes betul. Kita tidak bisa mencela itu. Jadi kalau orang takut ke gereja, wah nanti kalau saya kumpul dengan ini, saya kena ini dan segala macam, itu sesuatu yang wajar. Cuman kita harus berpikir jauh ke depan. Karena tidak ada yang bisa memprediksi pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Kalau kita membiarkan diri kita terintimidasi, ketakutan, kekhawatiran seperti yang dikatakan Pak Roni tadi, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara mau kemana takut, saudara mau kemana khawatir, termasuk beribadah khawatir. Sehingga apakah kita masih harus bertumbuh Pak? Dalam situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bertumbuh itu adalah naluriah, tanaman. Ya. Tuhan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes banyak menggunakan perumpamaan tentang pertanian. Ada perumpamaan ilalang dengan gandum, perumpamaan tentang pohon ara, pokok anggur yang benar dan segala macam. Itu gambaran yang dipakai dari dunia pertanian. Karena di sekitar Palestina sana memang seperti itu adanya. Dan Tuhan pakai itu untuk menggambarkan bahwa hidup orang percaya itu seperti tanaman itu. Tanaman yang dari awal benih diharapkan oleh Tuhan ditabur, kemudian terus mengalami pertumbuhan makin besar, tetapi endingnya gitu ya, ujungnya harus menghasilkan buah. Dan itu diminta oleh Tuhan. Jadi bertumbuh, berbuah, bertumbuh, berdampak itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Bukan sunnah, tapi wajib bagi orang percaya. Sehingga kalau kita tidak mengerti ini, Bapak Ibu dengan berjalannya waktu akan kalah oleh situasi dunia. Bukankah firman Tuhan mengatakan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu kesulitan dan tantangan itu akan makin banyak. 2 Timotius 3 ayat yang pertama di sana menggarisbawahi itu. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu catat itu. Jadi kalau kita menghadapi kesukaran, pasti akan dihadapi semua, termasuk anak-anak Tuhan.
Tinggal kita sedang ditampi itu. Kita kuat di dalam Tuhan atau kita kalah. Kita bertumbuh atau mati. Karena prakteknya banyak anak-anak Tuhan yang mati. Kesulitan hidup, kondisi yang terjepit seperti pohon pepaya di tembok itu. Ternyata membuat anak-anak Tuhan loyo imannya. Saya berharap dan berdoa tiap hari supaya jemaat Tuhan di tempat ini dikuatkan. Karena pertandingan kita belum berakhir. Pertandingan kita masih sampai nanti ketemu Tuhan. Tidak tahu. Kalau sampai akhir tahun ini kemudian vaksin dibagikan, apakah selesai masalah? Belum tentu juga. Warga negara Indonesia ini kan ratusan juta, berapa produksi vaksin yang akan dihasilkan. Dengar-dengar dari berita yang akan diprioritaskan umur 18 sampai 59. Nah, saya katut misalnya. Tetapi prioritas juga tenaga kesehatan. Anak-anak kita bagaimana? Yang lanjut usia bagaimana? Jadi ini harus menjadi, meskipun kita tidak boleh terintimidasi, tapi harus menjadi perenungan kita. Kalau panjang, apakah perjalanan iman kita bisa kokoh kuat? Atau akhirnya kita kalah oleh keadaan? Saya berdoa jemaat Tuhan yang ada di gereja ini maupun saat ini sedang beribadah melalui YouTube channel, siaran radio kita juga tetap kuat imannya. Karena iman yang kuat sangat dibutuhkan hari-hari. Mari kita bertumbuh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kolose pasal 1 yang kita baca tadi, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Jemaat ini digembalakan oleh Epafras. Dan Paulus mendengar tentang kondisi iman jemaat ini. Jemaat ini imannya kuat, meskipun sedang menghadapi tantangan. Ya, tantangannya bukan pandemi virus corona, tantangan mereka adalah virus ajaran sesat. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen itu mengajarkan ajaran sesat bahwa orang Kristen, meskipun orang Yahudi sudah jadi Kristen, harus tetap melakukan ini. Ya. Dan itu kan masih banyak kita jumpai orang timur seperti itu ya. Sudah jadi Kristen tapi masih tolak balak, romae dikasih apa, masih sajen-sajen seperti itu. Nah, hampir seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini Rasul Paulus datangi mereka dengan suratnya. Nah, dari Kolose 1 ayat 3 sampai 14 ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Doanya isinya apa, Pak? Ya, next. Nah, ini 5 isi doa daripada Paulus ya. Saya tidak baca semua. Saya hanya akan menekankan bagian yang ketiga. Nah, isi doa Rasul Paulus untuk jemaat. Jadi hamba Tuhan mesti berdoa untuk jemaatnya. Kalau jemaat berdoa untuk hamba Tuhannya enggak? Harus, Bapak Ibu terus perlu berdoa untuk gereja Tuhan, untuk saudara seiman. Itu penting, jangan hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Saya perlu didoakan Bapak Ibu, saya mendoakan Bapak Ibu tiap hari. Jemaat Tuhan mari saling mendoakan. Karena kekuatan di dalam doa itu sungguh besar. Ya. Nah, isi doa Paulus apa? Yang pertama memohon hikmat dan pengertian agar jemaat Tuhan mengerti kehendak Allah. Wah, ini penting sekali didoakan. Di masa seperti ini kadang-kadang kita galau dalam mengambil keputusan. Perlu belajar terus mengerti kehendak Allah. Kemudian yang kedua Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose agar jemaat hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Jemaat yang hidup kudus berkenan kepada Allah terus harus diperjuangkan, terus harus didoakan. Karena di masa kesukaran seperti ini banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Kalau perlu membunuh mereka. Karena itu kan isi media sosial kita hari-hari ini seperti itu. Kejahatan merajalela di mana-mana. Kalau perlu ngerusak,
demo yang harusnya tertib rusak, kota dirusak, bis dibakar. Itu potret nyata gitu. Manusia hidup semaunya sendiri. Ya. Yang ketiga, agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini nanti kita kupas berikutnya. Yang keempat, doa Paulus untuk jemaat Kolose apa? Agar jemaat diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Masa pandemi bukan untuk dihindari. Kita sedang dilatih tekun dan sabar. Tekun dan sabar itu harus dilatih ya. Saya tergabung dengan grup budidaya lele. Itu ada Mbak Rani, ada Meni di sana sama orang tua PPA. Wah, rame kadang-kadang. Pagi pabaran, koyo ngopeni bayi. Tidak percaya. Pagi-pagi itu saya tolong bisa tanya ke anak-anak saya. Pagi-pagi saya ambil tempat plastik itu kecil, saya ambil beberapa sendok karena lelenya masih kecil. Bukan harus disuapi ya. Nanti harus dikom dulu apa itu pakan lele itu supaya lelenya enggak keloloten saudara gitu ya. Jadi dibuat lembut dulu baru dimakankan gitu. Pagi-pagi nanti malam gitu lagi. Gitu aja masih banyak yang mati. Nah iman percaya juga begitu. Kalau Bapak Ibu enggak rajin sabar merawat, mati kita. Jengkel ini. Doa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak dijawab. Goodbye Tuhan. Yang kelima, agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah. Walah ini yang tidak gampang. Mengucap syukur di masa pandemi. Dulu biasa sebulan dapat 2 juta, sekarang dapat 1 juta. Syukur alhamdulillah. Begitu? Atau wah cukup piye iki. Dulu biasa tiap hari makan sama ayam, sekarang sama tempe, sama sambal. Puji Tuhan. Ya memang harus menyesuaikan begitu. Orang yang tekun dan sabar itu berani diwalak-walik ke sana. Tapi ini bukan fokus perhatian kita ya. Yang penting adalah ini ya, yang menjadi perhatian kita untuk ulang tahun gereja kita hari ini. Ini yang jemaat perlu paham ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu kita sudah bergereja di Gereja Isa Masih Genuk Indah 29 tahun. Mari cek dan recek iman kita. Saya sudah bertumbuh atau belum? Jangan-jangan sejak saya kenal Tuhan sampai hari ini iman saya pancet aja tidak berubah. Pokoknya kau datang dan pergi sesuka hatimu. Gitu ya. Datang ke gereja, pulang. Datang ke gereja, pulang. Ada yang datangnya kapal selam. Paskah muncul, nanti mendelep lagi. Natal muncul, mendelep lagi. Nah, ini apakah dikatakan bertumbuh? Bertumbuh itu harus stay terus, hidup dekat dengan Tuhan. Coba kalau kita kebaktian atau dekat kepada Tuhan lah, doa lah, sebulan sekali misalnya. Bapak Ibu bisa merasakan. Doa sebulan sekali ini apa ya? Nanti kan lama-lama, Tuhan, loh kayak beneran doa apa enggak? Ya, jangan-jangan gue nganggur kayak berdoa kan ya. Tapi kan lain kan? Saya sudah sering kali sampaikan dari mimbar ini. Doa itu relasi. Hubungan kita itu dengan Tuhan itu relasi. Bukan karena KTP kita Kristen. Bukan karena anggota gereja Isa Masih Genuk Indah, tetapi dengan Tuhan itu bicara relasi, relationship. Jadi saudara ngerti Tuhan itu seperti apa ya dari persekutuanmu dengan Tuhan. Nek saudara, bahasa apa ini nek saudara, setiap hari ketemu Tuhan, curhat sama Tuhan, itu beda loh kalau saudara sebulan sekali. Tuhan, kamu siapa? Peter ya? Gitu ya. Tapi kalau Pak Peter tiap hari, weh Peter datang lagi, weh Pak Tris datang lagi, Angie datang lagi, Cika datang lagi. Beda, karena tiap hari ketemu, relationship. Dan pertumbuhan iman itu berkaitan dengan itu. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin mengerti Tuhan, makin mengenal Tuhan dengan benar. Tadi pagi saya kasih gambaran lele lagi ya, di bawah pohon
kelengkeng itu ada ember merah namanya budik damber judulnya gitu ya. Budidaya ikan lele dalam ember. Pak Didi ada merawat, saya juga merawat punyanya Anin di rumah. Tadi pagi saya kasih gambaran. Tanaman kangkung dan lele yang dapat sinar matahari tiap hari itu di situ. Nggak pernah dipayungi Pak Didi. Ya, hujan ya kehujanan, tapi dapat terus sinar matahari. Itu kangkung yang ditanam di atas ember itu sudah panen Pak Didi beberapa kali dan lihat itu hijau. Kapan-kapan ke rumah saya lihat lelenya Pak Gun. Saya pernah posting di grup lele yang tadi saya cerita. Loh Pak, kok kangkungnya kurus-kurus? Karena apa? Yang satu liar di lapangan parkir dapat sinar matahari penuh, yang di rumah saya itu di dalam teras dapat sinar matahari cuma 1 sampai 2 jam. Lelenya kecil, kangkungnya kurus-kurus. Itu sama juga. Kalau kita dapat penyinaran dari Tuhan cuman dikit. Ayo, kita sudah 29 tahun. Masih mau santai-santai ikut Tuhan. Dunia sedang membawa kita dengan berbagai banyak hal. Saya mengajak di tahun yang ke-29 Gereja Isa Al-Masih Kendung Indah, mari kita bertumbuh. Bukan saatnya Bapak Ibu menjadi penonton lagi, tetapi saatnya kita menjadi pemain. Wah, kalau dulu saya hanya pengunjung gereja yang setia. Tuhan, aku mau di tahun 29 ini apa yang bisa saya bantu untuk gereja sebagai bentuk saya berdampak. Berbuah. Itu kerinduan Tuhan. Karena berbuah itu adalah keinginan Tuhan. Tapi untuk berbuah seperti buah delima yang ada di sana, tidak ujuk-ujuk berbuah loh. Tidak ada hari ini percaya Tuhan Yesus, kemudian didoakan oleh pendeta dalam nama Yesus, besoknya berbuah. Tidak ada. Bertumbuh itu day by day tiap hari. Seperti orang menanam apel, dari bibit di hari pertama ditunggu, dirawat. Kalau ada hama dibersihkan. Sampai beberapa tahun kemudian mulai muncul bunga dan kemudian berbuah. Sama tanaman yang lain, durian. Kalau ada tanaman hari ini ditanam, besok berbuah, itu buah sulapan. Silakan bawa itu bibitnya ke gereja, besok ya Pak Tris bawa bibit durian ke gereja, tapi juga bawa buah durian ke gereja. Sehingga hari ini saya tanam, besok pasti sudah berbuah. Itu sulapan. Ya. Jadi grow to impact, bertumbuh dan berdampak itu butuh proses. Nah kalau prosesnya sudah ke 29 tahun, nggak ada perubahan apa-apa, berarti ada masalah ini. Seperti tanaman kangkung di rumah saya, penyinaran mataharinya kurang. Kadang sinar matahari itu mengandung vitamin dan mineral untuk pertumbuhan tanaman dan binatang piaraan tadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah bertumbuh? Sudah dapat penyinaran yang baik dari Tuhan? Maksudnya, sudah 29 tahun ini masih suka baca Alkitab atau bacanya komik? Sudah 29 tahun suka berdoa atau suka ngerumpi? Sudah 29 tahun suka buka WA atau buka Alkitab? Loh WA isinya Alkitab Pak, bagus. Kalau itu yang dilakukan. Tetapi kalau tidak, ini kecenderungan manusia modern. Buka mata, buka telinga, bangun tidur langsung pegangannya HP. Siapa ini ya? Harusnya buka mata pagi-pagi kita mengangkat tangan. Thank you Lord, terima kasih. Berdoa, bersyukur masih hidup. Karena teman-teman yang lain sudah dipanggil Tuhan karena COVID. Kita enggak. Mari saya mengajak dan berdoa untuk Bapak Ibu. Bertumbuhlah. Growing to impact, grow to impact. Karena itu panggilan Tuhan bagi kita. Setiap orang percaya, setiap anggota gereja harus bertumbuh. Suka tidak suka. Tetapi kalau kita mau ditinggalkan Tuhan, dibiarkan Tuhan, ya monggo itu pilihan kepada kita. Ya.
Pagi saya singgung dalam Matius 21 ayat 19, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Karena pada waktu pohon ara itu ada, Yesus lewat, Yesus tidak mendapatkan buah itu. Kemudian dikutuk oleh Tuhan. Karena yang dicari Tuhan, ku dapat daun bukan buah. Tuhan minta buah itu bagi kita. Mari kita lakukan itu. Mumpung masih ada kesempatan. Kita tidak tahu tahun depan masih bisa ulang tahun atau enggak. Tidak ngalup, tetapi saya bicara kesempatan. Mungkin ini tahun terakhir kita ulang tahun. Kita tidak tahu. Karena itu himbauan untuk bertumbuh dan berbuah selalu kenceng disampaikan. Supaya Bapak Ibu tidak kehilangan iman. Kita tidak hanyut oleh pusaran kehidupan yang makin hari makin sukar dan jahat ini. Jadilah jemaat Tuhan yang bertumbuh dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini untuk kebenaran firman. Ajar setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Di hari ulang tahun gereja yang ke-29 ini, kami diingatkan panggilan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan berdampak bagi orang yang akan di sekitar kami. Berdampak bagi keluarga kami. Berdampak bagi gereja kami. Berdampak bagi lingkungan kami. Sehingga banyak orang boleh melihat Yesus yang hidup di dalam diri kami. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Sebab jati diri kami adalah garam dan terang dunia. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya di ulang tahun gereja ini, firman Tuhan menjadi rema yang termeterai, menghidupkan kami, menggairahkan kami. Situasi apapun yang terjadi di masa pandemi, kami tetap rindu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Berkati, sebentar kami akan merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-29. Berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang keras. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, di depan saya ada tumpeng, tapi saya tidak mau potong sendiri. Tadi pagi ada majelis gereja. Hari ini majelis gereja siapa yang hadir? Pak Hermanto. Mari Pak Hermanto maju ke depan. Saya mengundang para ketua saja, ketua seksi. Karena kalau di sini semua kan jadi untel-untelan ya. Mohon maaf semua pakai masker kecuali Pak Gun yang ngomong ya. Bukan Nuri loh ya, ini cuma supaya semuanya jadi baik. Silakan ketua KPK Yerusalem Pak Sutresno maju. Ketua Beria ada? Bu Slamet silakan maju. Halo? Oh, Bu Slamet di mana? Oh, keluar. Kapas, Pak Jimmy ada? Kalau enggak ada digantikan. Bu Sancoko. Ya, mari Bu Sancoko. Pakai masker Bu Sancoko. Pak Padi siapa ya? Padi siapa Pak? Pak Dhani tidak ada, Pak Hermanto sudah. KAA, ada yang mewakili di sini? Halo KAA. Oh KAA, Pak Marcos nggak ada, Bu Marcos nggak ada.
Ya tadi pagi sudah pada datang. Siapa? Efran ya. Meni aja nggak apa-apa Meni. Ya silakan Meni maju ke depan. PRBK, Parasian adakah? Nggak ada pulang. Meme adakah? Nggak ada. Siapa lagi? Hah? Efran, oh ya nanti Efran dibantu syutingnya ya. Silakan. 1, 2, Bu Lili, mari Bu Lili. Sebentar. Wanita, Bu Ida di mana Bu Ida? Oh di luar. Nggak bisa hadir ya, harus dijemput. Nah. PPK nggak ada ya. Pak Parjo nggak ada. Halo, ada? Ya, ada itu satu. Silahkan. Siapa lagi nih yang perlu? Nggak ada ya? Sekolah minggu Pak Marcos nggak ada. Sudah cukup. Bu Selamat nggak bisa diundang sebentar? Oh baru bagi-bagi. Oke. Kalau tidak ada, Pak Karti akan berdoa dulu. Setelah itu baru saya potong nanti. Ya, silakan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu yang tergabung dalam sidang jemaat gereja Ihsan Masing itu Indah. Bersama-sama kami menyatakan hati dan iman kami. Kami bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan mengantar kami semua sampai hari ini. Gerejamu boleh berulang tahun yang ke-29. Semuanya boleh terjadi, boleh ada karena anugerahmu semata. Untuk itu kami berterima kasih Bapa. Setelah khusus hari ini kalau Engkau berfirman kepada setiap kami, supaya setiap kami boleh bertumbuh dan harus menghasilkan buah. Kami harus bertumbuh, harus berdampak bagi diri sendiri, keluarga, gereja, bahkan lingkungan. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapa, izinkan sejalan dengan pengajaran firman-Mu pagi ini, nasihat firman-Mu, teguran firman-Mu, izinkan kami supaya hidup, bertumbuh dan dapat menghasilkan buah atau berdampak. Oleh karena itu Bapak, izinkan saat ini kami masuk dalam satu perenungan. Kalau di depan kami ada tumpeng, kiranya boleh menjadi simbol satu gunung, satu tempat yang tinggi di mana Tuhan berkenan hadir, Tuhan bertahta, Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan berkenan menyatu dengan umatnya, menyatu dengan jemaatnya, yang disimbolkan antara tumpeng dengan lauk pauk dengan segala variasinya. Terima kasih Bapak, dengan kedekatan itulah maka kami yakin percaya akan dapat bertumbuh, akan dapat menghasilkan buah dan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat seterusnya. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak, kami juga percaya kalau Engkau telah mati di kayu salib, seperti tumpeng yang sebentar akan dipotong, kiranya dengan kematian-Mu kami boleh menjadi berkat, di mana tumpeng dengan lauk menyatu akan memberikan rasa, sehingga dimanapun kami berada, Engkau membuat kami berdampak dan memberikan rasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu Bapak, izinkan kami boleh melakukan ajaran firman-Mu, untuk kami boleh melakukan dari sekian banyak disiplin rohani, supaya kami dapat maju, dapat berkembang, dapat bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu izinkan kami kembali mohon berkat-Mu turun atas kami. Kiranya setiap komponen gereja yang ada Engkau memberkati, mulai dari Bapak Gembala Sidang, seluruh majelis, seluruh rohaniwan, seluruh pengurus seksi, seluruh sidang jemaat yang ada, kiranya boleh Engkau persatukan dalam anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama membangun gereja-Mu, boleh introspeksi bersama apa kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi dalam perjalanan hidup kami selama 29 tahun ini. Ke depan kami rindu ada perubahan, ada kemajuan, karena ke depan kami masih banyak
menghadapi tantangan dan persoalan di dalam perjalanan gerejamu. Terima kasih Bapak, sudah banyak keberhasilan dalam gereja kami, namun ke depan kami juga masih berharap banyak pergumulan dan masalah gereja yang rindu kami selesaikan. Oleh karena Bapak, turunkan berkat-Mu atas gerejamu, seperti untuk balik nama sertifikat gereja, untuk pembangunan ruangan untuk kegiatan gereja anak sekolah minggu PPA dan sebagainya. Demikian juga banyak masalah-masalah yang harus kami gumulkan, kami tangani, kami kerjakan bersama-sama. Terima kasih Bapak, berikan kami semuanya kekuatan, hikmat, akal, budi, dan semuanya boleh berlandaskan firman Tuhan, maka segala sesuatu akan terjadi, akan sampai kepada tujuan kami, di mana Allah, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Raja kami, akan kami agungkan dan kami permuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terus tuntun kami supaya kami dekat dengan Engkau, kami menyatu dengan Engkau, dan kami mampu melakukan visi misi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami, kalau selama ini kami mungkin hanya dekat dengan Tuhan secara lahiriah, izinkan lebih lanjut kami dekat secara rohaniah, sehingga sungguh-sungguh kami akan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah berdampak seperti yang Tuhan kehendaki atas hidup, pelayanan, pengabdian kami, sehingga menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu yang selama ini sudah ambil bagian, memberikan hartanya, memberikan pikirannya, memberikan tenaganya, memberikan segala sesuatu yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memperhitungkan dan memberkati lebih lanjut. Terima kasih Bapak, terima kasih, kiranya gereja-Mu di dalam kepemimpinan Bapak Gembala Sidang berkati beliau bersama Ibu, bersama kedua putrinya, bersama semua komponen gereja yang ada, terus maju bergandeng tangan bersatu di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku, terima kasih Engkau menghargai, Engkau memberkati semua anak-Mu yang ambil bagian khususnya dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-20 ini, terlebih di dalam kiprahnya secara luas dalam perjalanan dan kehidupan gereja-Mu, baik yang sudah berlalu maupun untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Haleluya, katakan bersama-sama, amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, izinkan saya mewakili teman-teman akan memotong tumpeng. Biar banyak katanya yang diberi nanti. Lilin ini, lilin tumpeng ini akan kita berikan kepada generasi penerus gereja. Kan Pak Gun makin tua juga gitu ya. Efran akan menerima tumpeng ini ya, karena dia terus boleh melayani Tuhan di tempat ini, dipakai Tuhan. Doakan ke depan, siapa tahu dia dipanggil jadi hamba Tuhan full time, sehingga gereja tidak harus memilih, mencari pengganti gembala jemaat gitu ya. Amin. Oh, beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya,
kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya. Ya, di situ dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Tadi pagi potong kue, sekarang potong tumpeng ya. Ini anugerah Tuhan luar biasa. Kita akan mendengarkan ucapan doa dari sidang jemaat Tuhan di hari ulang tahun gereja kita yang ke-29. Dipersilakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami BPA Iko 895 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 GIA Genuk Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 untuk GIA Genuk Indah. Kami percaya kita akan bertumbuh bersama dan bisa memberkati bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, nama saya Deborah. Saya dari PPA IO 895. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 bagi gereja GIA Genuk Indah. Semoga makin sukses, makin jaya, dan membawa berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Selamat ulang tahun GIA. Amin. Shalom, Jemaat Tuhan GIA Genuk Indah. Saya Nathan Guni Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Eksalmasi Genuk Indah yang ke-29 tahun, yang besar bagi sekitar, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara, dan tentunya memberikan sesuatu yang terbaik. Di usia yang ke-29 tahun ini, jemaat-jemaat Tuhan, Gereja GIA Genuk Indah semakin setia untuk datang bersekutu kepada Tuhan, semakin memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan, semakin setia untuk melayani Tuhan. Biarlah api yang daripada Tuhan, api yang setia terus memberikan kekuatan, semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun ke-29 Gereja Eksalmasi Genuk Indah. Kiranya semakin dewasa di dalam Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. God bless you. Halo, setelah itu saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Eksalmasi Genuk Indah. Kiranya semakin terberkati dalam keadaan apapun. Selama pandemi ini kita selalu berkati. Untuk kalian para jemaat GIA Genuk Indah, selalu semangat dalam Tuhan. Saya bahwa tanah Tuhan baik kita semua. Amin. God bless you all. Selamat ulang tahun GIA Genuk Indah, semakin maju, bertumbuh, dan juga dewasa di dalam Tuhan. Kiranya dapat semakin berdampak dan juga menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk Gereja Eksalmasi Genuk Indah ke-29. Doaku semoga gereja terus semakin bertumbuh, menjadi berkat untuk jemaat dan juga lingkungan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Kami mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang saudara yang sudah berperan serta dalam penyelenggaraan ulang tahun sederhana ini ya. Terima kasih untuk dukungan doa, waktu, tenaga, dana. Terima kasih tadi saya sampaikan kepada Ibu Meme yang telah memberikan
roti ulang tahun, kemudian salah seorang anak Tuhan yang tidak mau disebut namanya yang telah mengadakan tumpeng dengan souvenir yang akan Bapak Ibu bawa pulang ya. Terima kasih juga untuk Efran, Cika, Meme, dan lain-lain anak-anak remaja yang telah mengatur semua multimedia sampai pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita hari ini di dalam doa. Bapak terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih perjalanan gereja-Mu tidak berhenti sampai hari ini. Tetapi kami akan terus melanjutkan. Karena itu pimpinlah kami, kawallah kami Tuhan. Supaya kami dapat memaksimalkan hidup kami baik secara personal pribadi maupun gereja secara komunitas. Supaya kami dapat berbuat sesuatu yang lebih baik lagi ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua panitia, semua pelayan mimbar yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati mereka, jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada penghujung ibadah ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun, minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Markus Kuntoro, kami berdoa untuk Ibu Bertarani, kami berdoa untuk Saudara Octavianus Tito. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati dalam rumah tangga mereka, berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, limpahi kesehatan, biarkan hidup mereka menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang dalam hidup mereka. Segala berkat Tuhan yang terbaik turun atas mereka bertiga pada hari ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sepekan yang akan datang dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Terus bawa mereka hidup dekat kepada Tuhan, makin bertumbuh iman percaya mereka, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai gereja-Mu dalam kegiatan sepekan yang akan datang, baik kegiatan persekutuan doa, baik PWK, baik KPK, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga semuanya dapat diselenggarakan dengan baik meskipun secara online lewat Facebook dan Instagram gereja. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah kami hari ini. Kedangkan tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah setiap kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan dalam ibadah ucapan syukur HUT ke-29 Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya